Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe-nya dan juga like untuk video ini ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan masuk di pembelajaran matematika wajib tentang fungsi komposisi part 2. Oke, yang dimana fungsi komposisi part 1-nya itu telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mengkomposisikan 2 buah hingga 3 buah fungsi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita menentukan salah satu fungsi jika nantinya diketahui fungsi komposisinya dan juga satu fungsi lainnya. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Langsung saja ya. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan fungsi Gx ya jika diketahui fungsi komposisi f.g dan fx-nya. Jadi di sini adalah nanti adik-adik diharapkan dapat menentukan fungsi yang di belakang, yaitu fungsi Gx jika fungsi komposisinya diketahui dan fungsi yang di depannya diketahui. Kemudian yang kedua, adik-adik diharapkan juga nanti dapat menentukan, dalam hal ini adalah fungsi fx, yang dimana fungsi fx itu adalah fungsi yang letaknya berada di depan, ya, jika diketahui fungsi komposisinya dan juga fungsi yang berada di belakangnya, seperti itu ya. Ini fungsi belakangnya itu fungsi Gx. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Kita masuk ke bagian A, menentukan fungsi Gx jika diketahui f komposisi Gx dan fx-nya. Oke, yang mana di sini jika diketahui fungsi komposisi, jadi kita perhatikan dulu yang diketahui, f komposisi Gx dan fx, berarti yang diketahui adalah komposisinya dan juga fungsi depannya. Yang ditanyakan adalah fungsi belakangnya, yaitu fungsi Gx. Oke, jadi kalau misalkan untuk kasus yang bagian A ini sama saja kalau misalkan kita diberikan diketahui ya fungsi G komposisi fx dan fungsi yang berada di depannya yaitu fungsi Gx. Yang ditanya adalah tentu fungsi yang berada di belakangnya yaitu fungsi fx. Jadi intinya adalah sama saja artinya dengan menentukan fungsi belakang jika diketahui fungsi komposisinya dan fungsi depannya. Kita langsung masuk ke contoh, di mana f komposisi Gx diketahui 17 kurang 12x dan fx 3x plus 2. Diminta adalah Gx-nya, fungsi Gx-nya. Oke, berarti kita bisa selesaikan dulu untuk bagian A, yaitu diketahui nih f komposisi Gx, ya, itu sama dengan 17 dikurang 12x. F komposisi Gx itu bisa dituliskan menjadi f Gx sama dengan 17 kurang 12x. Berarti adalah fungsi belakang, yaitu fungsi G, masuk ke fungsi F. Nah, selanjutnya, fungsi F ini itu telah diketahui, yaitu yang ini. Berarti, X pada fungsi F itu tergantikan dengan Gx. Oke, berarti semua variabel X yang berada pada fungsi F itu diganti dengan Gx. Berarti karena hanya ini yang ada variabel X-nya, maka hanya inilah yang tergantikan dengan Gx. Berarti 3 kali Gx plus 2 itu sama dengan 17 kurang 12x. Oke, ingat tujuannya kita yaitu mencari fungsi Gx. Berarti intinya adalah jadikan Gx ya. Gx ini berdiri tunggal di salah satu ruas. Kita sepakati saja karena Gx telah berada di sebelah kiri, jadi jadikan Gx ini berdiri tunggal di sebelah kiri. Berarti konstanta atau variabel yang lain silahkan dipindahkan ke sebelah kanan. Berarti kita selesaikan dulu, ini tetap 3Gx sama dengan 2-nya pindah berarti menjadi negatif 2 ya.
Berarti 17 kurang 12X, positif 2 ini pindah. Oke, pindah berarti menjadi negatif 2. 17 kurang 2 itu hasilnya adalah 15 kurang 12X. Oke, tidak boleh dikurangkan 12X ini dengan 2 karena beda jenis. Ini masih 3 kali GX. Yang diminta adalah GX saja. Berarti 3 ini harus menjadi 1. Karena ini adalah 3 kali, lawannya kali adalah bagi. Berarti ini harus dibagi dengan 3. Selanjutnya ini dibagi, berarti hasilnya sisa GX sama dengan 15 bagi 3 itu adalah 5. Negatif 2 bagi 3 itu adalah negatif 4X. Oke, berarti fungsi GX-nya kita yaitu 5 kurang 4X. Nah, berarti untuk menjawab soal bagian B, G 1/2. Nah, tadi kita telah memperoleh GX sama dengan 5 kurang 4X. Itu artinya adalah X diganti dengan 1/2. Berarti ini hasilnya adalah 5 dikurang 4. X ini diganti 1/2. Berarti 4 dikali 1/2. Perkalian lebih kuat, maka ini diselesaikan terlebih dahulu. 4 kali 1/2 berarti hasilnya adalah 2. 5 kurang 2 hasilnya adalah 3. Jadi bisa disimpulkan. Jadi G 1/2 itu hasilnya adalah 3. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Kalau tadi contoh pertama adalah kedua-duanya merupakan fungsi linear. Nah, ini gimana kalau misalkan ada fungsi kedua-duanya adalah fungsi rasional atau fungsi pecahan. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat yang diketahui adalah G komposisi fx dan fungsi gx. Oke, berarti yang ditanyakan adalah fungsi yang di belakang. Oke, masih sama kasusnya dengan judul yang pertama, yaitu menentukan fungsi belakang jika diketahui fungsi komposisinya dan fungsi yang berada di depannya. Oke, yang diminta adalah fungsi yang di belakangnya, yaitu fungsi fx dalam hal ini. Oke, selanjutnya langsung saja G komposisi fx itu sama dengan 2x kurang 2 per 4x kurang 7. Nah, berarti G komposisi fx itu artinya adalah GFX. Sama dengan, ini tulis kembali saja. Tunggu. Ini 2x kurang 2 ya, terlihat seperti 3 tadi. Per 4x kurang 7. Ini artinya adalah fungsi f itu masuk ke fungsi g. Fungsi g sudah ditahu, berarti x ini akan terganti dengan fx. Berarti semua variabel x yang di sini itu akan terganti dengan fx. Oke? Akan terganti dengan fx. Berarti ini menjadi fx plus 1 per, ya, fx masuk ke fungsi g. Berarti 2 kali fx kurang 1 sama dengan 2x kurang 2 per 4x kurang 7. Ingat, oke, adik-adik harus ingat bahwa yang adik-adik cari itu adalah apa? Ya, itu harus adik-adik ingat, yang kalian cari adalah cari fx. Oke? Nah, kalau bentuknya seperti ini, kamu bisa misalkan saja dulu fx-nya supaya tidak terlalu panjang ditulisnya. Bisa kita misalkan, ya, yang kita mau cari itu sebagai variabel yang lain. Sebut saja adalah variabel p. Mau p kah, mau a, terserah. Yang penting selain x. Oke? Nah, berarti saya misalkan fx itu sebagai p, berarti ini menjadi a plus 1 per 2a kurang 1 sama dengan, ini tetap ya, fx saja yang diganti menjadi p. Ini tetap
Jadi 2x kurang 2 per 4x kurang 7. Selanjutnya dikali silang. Oke, kali silang. Berarti kalau saya tuliskan menjadi A plus 1 yang dikalikan dengan 4x kurang 7 itu sama dengan 2A kurang 1 dikalikan dengan 2x kurang 2. Nah, selanjutnya kali ke dalam, ya. Berarti ini A kali 4x berarti 4xa. Kenapa A-nya saya kasih keluar? Karena tujuannya gitu. Kok jadi A sih? Duh, ini sudah saya ganti aja. Ini berarti jadi fx-nya itu saya misalkan sebagai A ya. Oke, jadi A. Padahal tadi rencananya P ya, it's okay. Kenapa saya tuliskan A-nya berada di luar? Boleh 4XA, boleh 4AX. Sebenarnya itu terserah, tetapi tujuannya kita kan nanti mau cari A, supaya nanti faktor A-nya itu bisa dikeluarkan, dikasih keluar, supaya tidak bingung nantinya sisanya gimana. Oke, kemudian ini tadi sudah dikalikan, A kali min 7 berarti min 7A. 1 kali 4X berarti positif 4X. 1 kali min 7 berarti hasilnya negatif 7. Sama ya, dengan cara yang sama diperoleh 4AX dikurangi 2X dikurang 4A ditambah 2. Oke. Nah, selanjutnya kita selesaikan ya. Kita selesaikan di sini ada yang sama, 4XA, 4AX itu kan sama ya. Berarti ini kalau saya kumpulkan yang ada A-nya di sebelah kiri aja dulu. Berarti ini 4XA, ini ada 4XA, ini saya kasih pindah. Karena itu positif, kalau pindah berarti jadi negatif. Ini min 7A, ada A-nya, saya pertahankan di sebelah kiri. Yang ada A-nya di sini ini. Oke, min 4A kasih pindah, berarti jadi positif 4A. Selanjutnya tidak ada lagi A, maka semua yang tidak ada A pada sebelah kiri itu kasih pindah ke sebelah kanan. Berarti sisanya ini tadi udah pindah, ini udah pindah. Berarti sisa negatif 2X plus 2. Positif 4X pindah berarti menjadi negatif 4X. Min 7 pindah berarti menjadi positif 7. Saya lanjut ke samping kanan ya. Next, ini dulu. 4XA dikurang 4XH habis. Negatif 7A plus 4A berarti negatif 3A sama dengan min 2X dikurang 4X berarti hasilnya adalah negatif 6X. 2 plus 7 berarti positif 9. Oke, tujuannya kita adalah mencari A. Ini loh ya. Terus tahu tujuannya apa? Mencari A. Berarti masih ada min 3 kali A. Berarti harus dibagi dengan negatif 3. Berarti A-nya adalah negatif 6 bagi negatif 3 itu adalah positif 2X dikurangi 3. 9 bagi min 3 adalah negatif 3. Jadi A ganti kembali sesuai yang diminta A itu adalah fx sama dengan 2x kurang 3. Inilah fungsinya. Oke. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah dari fungsi f yang memetakan bilangan real ke bilangan real. Ya, itu nggak ada masalah ya. Itu hanya definisi yang memetakan bahwa memang fungsi itu memetakan dari bilangan real ke bilangan real. Begitupun juga dengan fungsi g-nya. Diketahui, yang penting lihat yang diketahuinya nih. Bahwa fungsi f komposisi g ditahu fungsi komposisinya, ditahu fungsi depan. Oke. Berarti yang diminta adalah fungsi yang belakang. Prinsip kerjanya sama, oke? Jadi kita jawab aja langsung. F komposisi Gx itu sama dengan tadi diketahui x kuadrat plus 12x plus 35. F komposisi Gx itu adik-adik bisa tulis menjadi f Gx. Sama dengan x plus 2 plus 12x plus 35.
Nah, selanjutnya fgx itu artinya adalah fungsi G itu masuk ke fungsi F. Adik-adik punya fungsi F. Oke, berarti X ini terganti dengan menjadi Gx. Oke, berarti setiap variabel pada fungsi F itu digantikan dengan Gx. Nah, karena hanya ini yang bervariabel, maka hanya inilah yang akan terganti menjadi Gx. Berarti itu berubah menjadi Gx kurang 7 sama dengan X kuadrat plus 12X plus 35. Nah, tujuannya kita adalah mencari Gx. Oke, berarti kasih pisah sendiri atau kasih berdiri sendiri Gx-nya. Tetap berada di sebelah kiri, berarti negatif 7 itu pindah ke sebelah kanan. Berarti ini tetap X kuadrat plus 12X plus 35. Negatif 7 pindah berarti menjadi positif 7. Berarti hasilnya kalau ada yang masih bisa disederhanakan. Berarti X kuadrat plus 12X 35 tambah 7 adalah 42. Itulah hasilnya. Nah, bagaimana untuk kasus yang kedua? Oke, jadi kalau misalkan diketahui fungsi komposisinya, itu ada dua kasusnya ya. Fungsi komposisinya yang tadi bagian A, fungsi komposisinya ditahu, terus fungsi yang di belakang, fungsi yang depan diketahui. Yang ditanya adalah fungsi belakang. Nah, kasusnya sekarang adalah fungsi komposisinya diketahui. Fungsi belakang yang ditahu. Nah, yang sekarang kasusnya adalah yang ditanyakan adalah fungsi depan. Oke, mana F-nya yang ditanya ini adalah fungsi yang berada di depan. Oke, jadi sekarang kita akan menentukan fungsi depan jika diketahui fungsi komposisi dan fungsi belakangnya. Jadi, cara kerjanya itu berbeda ya. Jadi, adik-adik yang perlu adik-adik telaah dulu apa yang ditahu, fungsi mana yang ditanyakan. Karena kalau fungsi depan yang ditanyakan itu berbeda cara kerjanya dengan fungsi yang di belakang yang ditanyakan. Oke. Nah, kita lihat contoh yang keempat, di mana G komposisi Fx. Nah, ini G komposisi F, terus yang ditahu adalah fungsi yang belakang. Oke, yang ditanya itu adalah fungsi depannya. Nah, prinsip kerjanya sebenarnya sama-sama aja sih ya. Nah, berarti kita tulis kembali G komposisi Fx itu tadi adalah 8 kurang 6x. Jadi prinsip kerjanya startnya dari fungsi komposisinya ya. Kemudian G komposisi Fx itu artinya G Fx. Oke, sama dengan 8 kurang 6x. Nah, kita lihat Fx sudah ditahu. Oke, sudah. Fx-nya kita adalah 3x plus 2. Berarti Fx ini kita ganti dengan 3x plus 2. Sama dengan 8 kurang 6x. Oke, di sini saya mau tunjukkan dengan dua cara ya. Cara pertama, di sini kan G 3x plus 2, di sini 8 kurang 6x. Oke, berarti contoh ya, kayak gini. Fx. Oke, yang di dalam kurung ini berarti variabelnya adalah x. Sehingga yang di sebelah kanan itu variabelnya juga x. Nah, kalau saya lihat ke G 3x plus 2. Yang dalam kurung ini adalah variabel fungsi G, yaitu 3x plus 2. Berarti seharusnya yang di sebelah kanan itu harus disusun dengan menggunakan fungsi 3x plus 2 nanti. Jadi harus sama nih variabelnya. Jadi gimana caranya? Saya tunjukkan dengan cara yang pertama dulu. Cara yang pertama, kita ganti ini dengan variabel yang tunggal, tapi variabel yang lain, misalkan adalah A. Oke, jadi saya misalkan 3x plus 2 itu menjadi variabel tunggal yaitu A. Nah, selanjutnya nanti yang di sebelah kanan ini harus diganti menjadi variabel A, diganti dengan bervariabel A, itu tujuannya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah mengubah X ini dalam variabel A. Oke, caranya dengan menggunakan permisalan yang ini. Berarti 3X sama dengan, ini pindah berarti menjadi kurang.
Kemudian ini masih 3x, artinya 3 kali x, berarti untuk dapat x itu hasilnya adalah A kurang 2 per 3. Oke, nah sudah. Jadi langkah selanjutnya, ini saya tuliskan ke bawah, G 3x plus 2 terganti dengan variabel A. Sama dengan 8 dikurang 6 kali X-nya ini, kita ganti A kurang 2 per 3. A kurang 2 per 3. Nanti dicoret, berarti hasilnya adalah sisa 2. 6 bagi 3, 2 ya. Berarti GA itu sama dengan 8, ini kali ke dalam, negatif 2 kali A, negatif 2A. Negatif 2 kali negatif 2 adalah positif 4. Oke, saya selesaikan ke samping aja. Berarti GA, kalau ada yang sejenis diselesaikan. 8 tambah 4 berarti 12 ya. 12 kurang 2A. Nah, selanjutnya, karena yang diminta adalah GX, karena ini variabelnya adalah A. Sebelah kiri sudah bervariabel A. Oke, berarti aman. Kalau kita mau ganti ini menjadi GX, maka A itu terganti menjadi variabel X. Berarti GX, ganti saja variabel A ini menjadi X. Seperti itu. Oke. Nah, untuk cara yang kedua. Cara yang kedua, tadi kita sudah sampai di langkah akhir ya, langkah pertamanya sama. G 3x plus 2 sama dengan 8 kurang 6x. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kalau G 3x plus 2 itu artinya adalah variabel dari fungsi G itu adalah 3x plus 2. Oke, jadi tujuannya kita, sedangkan yang di sebelah kanan ini variabelnya adalah X. Jadi, tujuannya kita adalah mengubah variabel yang di sebelah kanan harus mengandung atau memiliki harus mengandung variabel yang di sebelah kiri. Harus mengandung itu. Dalam hal ini, variabel sebelah kiri harus 3x plus 2. Oke, selanjutnya. Jadi, saya tulis kembali G 3x plus 2. Oke, yang sebelah kanan ini saya manipulasi sehingga harus memiliki 3x plus 2. Jadi, ini saya tuliskan 3x plus 2, saya ganti variabelnya. Nah, sini sisa saya pikirkan. Oke, caranya memikirkan adalah penuhi dulu yang bervariabel X. Tujuannya itu. Oke. Nah, di sini yang bervariabel X adalah negatif 6X. Kira-kira bilangan berapa sih yang ditaruh di sini supaya kalau diperkalikan 3X hasilnya negatif 6X? Oke. Atau cari saja negatif 6 bagi 3. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Oke. Negatif 2 kali 3X dapat negatif 6X. Negatif 2 kali positif 2 itu hasilnya adalah negatif 4. Ini masih negatif 4. Sedangkan target pada di bagian atas itu harus positif 8. Negatif 4, jadi kita harus pikirkan negatif 4 nanti kira-kira ditambah berapa sih supaya hasilnya sama dengan 8. Oke. Tambah berapa? Berarti A hasilnya itu harus ditambah dengan 12. Tahu dari mana? Ini pindah. Oke, berarti di sini harus ditambah dengan 12. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini yang belum bervariabel. Nah, karena ini sudah tidak bervariabel, maka tugas kita telah selesai. Jadi yang diubah adalah yang bervariabel saja sebenarnya. Oke, karena sudah seperti ini, maka gantilah 3x plus 2 itu dengan variabel X. Oke, berarti menjadi GX sama dengan negatif 2, variabel 3X plus 2 terganti dengan X. Ini tidak ada variabelnya, berarti tetap tulis tambah 2, 12. Ini sama penulisannya dengan yang diketahui pada cara pertama. 12 kurang 2X, jadi itu sama ya, linear. Sama, bukan linear, maksudnya sama. Oke.
Jadi terserah adik-adik mau menggunakan cara pertama atau cara kedua, pada prinsipnya itu sebenarnya sama saja. Cuman kalau untuk cara pertama, adik-adik harus memisalkan dan mencari X dalam bentuk tunggal, kemudian disubstitusi. Sedangkan pada cara kedua, adik-adik harus memanipulasi bentuk yang di sebelah kanan, supaya mengandung variabel yang sama dengan yang berada dalam kurung pada fungsi yang berada di sebelah kiri. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Diketahui f komposisi gx-nya, kemudian ditahu lagi fungsi belakang. Yang ditanya adalah fungsi depannya ya. Oke, prinsip kerja sama, start dari f komposisi gx-nya. F komposisi gx itu sama dengan ditahu pada soal 4x kuadrat plus 22x ditambah 18. Berarti ini bisa saya tuliskan menjadi f gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 22x tambah 18. Nah, berarti fungsi G itu masuk ke fungsi F. Karena fungsi G itu sudah ditahu 2x plus 6, berarti saya tuliskan F 2x plus 6. Jadi saya ganti ya. Sama dengan 4x kuadrat plus 22x plus 18. Nah, selanjutnya di sini adik-adik terserah mau menggunakan cara pertama yang telah saya jelaskan atau menggunakan cara kedua, yaitu memanipulasi bentuk yang sebelah kanan. Oke, saya akan tetap tunjukkan dengan dua cara. Kita fokus ke cara pertama dulu, yaitu memisalkan ini sebagai variabel A. Oke. Jadi saya misalkan 2x plus 6 itu sama dengan A. Berarti nanti yang di sebelah kanan ini harus kita ganti dengan variabel A juga. Jadi yang sebelah kiri variabelnya intinya harus sama dengan sebelah kanan. Nah, selanjutnya jadikan X berdiri tunggal. Berarti ini menjadi 2x, 6 pindah menjadi kurang, berarti A kurang 6. Berarti X sama dengan A kurang 6 per 2. Oke, kalau sudah demikian, maka fungsi yang tadi sebelumnya itu akan berubah menjadi FA sama dengan ya 4 dikali, karena 2x plus 6 sudah diganti dengan A ya, sudah dimisalkan. Berarti X yang ini akan diganti dengan nih, A kurang 6 per 2. Berarti 4, X itu diganti menjadi A kurang 6 per 2. Oke, ini pangkat 2. Di pangkat 2 ditambah 22. X ganti dengan yang bervariabel A. Berarti A kurang 6. Oke, A kurang 6 per 2. Ditambah 18. Oke, selanjutnya berarti ini sama dengan 4. Oke, ingat pecahan yang berpangkat 2, ini bisa saya tuliskan menjadi A kurang 6 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Oke, ini berarti habis ya, sisa 1. Ditambah 22 bagi 2, berarti itu sisa 11. 11 kali ke dalam, berarti 11A. 11 kali negatif 6, negatif 66 plus 18. Oke. Selanjutnya hasilnya adalah A pangkat 2, berarti A pangkat 2. 2 kali A, 2A kali negatif 6, berarti negatif 12A. Negatif 6 pangkat 2, berarti positif 36. Itu sudah cara yang telah saya jelaskan ya, pada pertemuan sebelumnya sudah ada. Nah, ini lanjut tulis kembali, ditambah 11A, negatif 66 tambah 18. Oke, berarti hasilnya adalah negatif berapa? Oke, 48. Oke, ini masih FA. Saya lanjutkan ya ke samping. Oke, lanjutannya. Berarti FA yang sejenis diselesaikan, disederhanakan,
A kuadrat, tidak ada temannya berarti tetap A kuadrat. Negatif 12A ditambah 11A berarti jadinya negatif A. 36 dikurang 48 itu hasilnya adalah negatif 12. Oke? Sebelah kiri sudah bervariabel A, sebelah kanan semuanya sudah bervariabel A. Oke, karena yang diminta adalah bervariabel X, maka ganti variabel A dengan variabel X. Berarti fx sama dengan X pangkat 2 kurang X kurang 12. Itulah fx-nya. Oke, kemudian saya akan jelaskan dengan cara yang kedua. Oke, yang mana cara kedua itu kita manipulasi bentuk yang sebelah kanannya ya. Oke, kita masuk ke cara yang kedua. Tapi prinsip kerjanya sudah sampai di sini ya, sampai yang saya beri tanda biru. Cuman dilanjutkannya dengan cara memanipulasi bentuk sebelah kanan. Oke, fx sama dengan, maaf. F tadi F yang ini ya, F2X plus 6 sama dengan 4X pangkat 2 ditambah 22X plus 18. Nah, ingat kembali, kalau ini variabelnya di sebelah kiri itu kan 2X plus 6. Sedangkan yang di sebelah kanan itu variabelnya adalah variabel X. Oke, ini variabelnya X. Nah, jadi tujuannya kita yaitu sama, yaitu jadikan yang di sebelah kanan itu harus mengandung variabel yang sama dengan yang di sebelah kiri. Oke, dalam hal ini variabel yang sebelah kiri adalah 2x plus 6. Jadi tujuannya adalah kita ubah yang bervariabel di sebelah kanan itu harus mengandung 2x plus 6. Oke, ini saya tulis kembali F2x plus 6. Oke, cara lihatnya mulai dari lihat variabel tertinggi. Oh, ini x kuadrat. Nah, kita mulai dulu start dari 2x plus 6. Oke. Nah, 2x plus 6 ini kira-kira diapakan supaya kita dapat 4x kuadrat. Oke, jangan memunculkan variabel yang lain ya. Adik-adik boleh menjadikan dia pangkat 2 atau mengalihkan dengan angka saja, jangan memunculkan variabel baru. Variabel X nggak boleh. Berarti antara mengalihkan, misalkan satu sisi bilangan saja 2, apakah menghasilkan 4x kuadrat? Jawabannya tidak ya. Tentu ini harus dipangkat 2 kan. Oke. Nah, terus di sini saya tuliskan cakarannya. Nah, kalau di sini 2x plus 6 kita pangkat 2 kan, itu hasilnya adalah 2x pangkat 2, 4x kuadrat. 2 kali 2x, 4x. Kali 6, berarti positif 24x. 6 pangkat 2 adalah 36. Oke, lihat baik-baik ya. Berarti jabaran dari 2x plus 6 itu hasilnya adalah yang ini. Sedangkan pada yang ini ya, pada targetnya kita, itu hanyalah memiliki 22x. Berarti kalau ini kan ada 24x. Berarti ini supaya dapat 22x kita harus kurangi dengan 2x. Oke, berarti 24 kurang 2x dapatnya 22. 36 berapa? Ditambahkah atau dikurang dengan bilangan berapa supaya dapat 18? Oke, berarti dikurangi 18. Benar ya, 36 kurang 18 adalah positif 18. Oke. Nah, selanjutnya apakah sampai sini telah selesai? Jawabannya lihat, apakah masih ada bervariabel X yang belum berubah menjadi 2X plus 6? Jawabannya ada, yaitu ini. Oke, jadi ini harus kita ubah lagi. Berarti ini tetap 2x plus 6 pangkat 2. Terus tulis kembali pakai 2x plus 6. Nah, targetnya kita harus negatif 2x. Berarti di sini dikuadratkankah atau dikalikan dengan bilangan? Ya, benar. Dikalikan dengan bilangan. Jangan dikuadratkan karena bukan pangkat 2. Berarti ini harus dikalikan negatif 1. Negatif 1 kali 2x itu negatif 2x.
telah sesuai ya. Negatif kali positif 6 itu hasilnya negatif 6. Sedangkan di sini adalah positif 18. Berarti negatif 6 itu ditambah berapakah supaya hasilnya sesuai target positif 18. Berarti A sama dengan hasilnya adalah ini, tunggu, positif 18. Ini min 2x tadi. Oh, tunggu. Oh, ini salah. Ini kurang ya. Ini negatif, bukan positif. Nah, ini erase supaya dapat ini negatif 18 ya. Ini negatif 18. Negatif 6 ya, negatif 6 ditambah berapa supaya sesuai targetnya kita, yaitu negatif 18. Nah, berarti untuk dapat A, negatif 6 pindah, berarti negatif 18 plus 6 itu hasilnya adalah negatif 12. Berarti ini nanti kurang 12. Oke, selanjutnya apakah yang di sebelah kanan ini masih ada variabel X? Kalau tidak, berarti pekerjaan kita telah selesai. Berarti ini ganti dengan variabel yang lain. Jadi saya tulis dulu ya, saya tulis lengkap. F2x plus 6 perubahannya menjadi 2x plus 6 pangkat 2 dikurangi 1 kali 2x plus 6 dikurangi 12. Nah, ini yang saya katakan bahwa variabel di sebelah kiri yaitu 2x plus 6 dan semua variabel yang di sebelah kanan yang ada x-nya itu adalah bervariabel 2x plus 6 juga. Yang sebelah kanan ini kan sudah nggak ada x-nya, jadi sudah tidak memiliki variabel. Nah, setelah sampai di sini, targetnya kita adalah fx. Berarti ganti semua ini dengan menjadi x. Berarti fx sama dengan ini menjadi x. Berarti x kuadrat min 1 kali x, berarti min x min 12. Oke? Sama ya. Oke, itu saja pembahasan tentang menentukan salah satu fungsi jika fungsi komposisinya diketahui dan satu fungsi lainnya juga diketahui. Pada intinya adalah adik-adik harus tahu dulu fungsi yang mana yang ditanyakan, karena kalau mengerjakan fungsi depan yang ditanyakan dengan fungsi yang belakang yang ditanyakan itu prinsip kerjanya itu berbeda. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.